Halo Sobat Badung, berjumpa lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Tentunya masih bersama saya, Dia Indira, dan rekan saya. Dan saya Mira Primaswari, yang hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ida Bagus Made Danu Krisnawan SHMH, selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak Danu. Bagaimana kabarnya? Tentunya kabar hari ini sangat baik. Sangat baik. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mungkin bisa disapa dulu Sobat Badung kita yang di rumah. Halo kawan-kawan. Kameranya di sebelah sana. Halo. Halo kawan-kawan. Supaya kita terkesan seumuran, saya panggil kawan-kawan. Kawan-kawan. Biar tetap muda gitu ya Pak Danu ya. Manggilnya Pak Danu apa Beli Danu nih? Aduh bercanda. Belilah. Oh belilah. Beli Danu. Pak Danu aja deh biar lebih ini ya. Oke Pak Danu. Kita sebelumnya ini ya Pak ya, kita bincang-bincang santai aja nih. Mungkin ini mengenai haki atau hak untuk kekayaan intelektual. Mungkin bisa diinformasikan dulu nggak sih sebelumnya Pak Danu, haki ini sebenarnya bagian apanya nih dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM? Karena kan luas sekali ya sepertinya. Mungkin bisa diinformasikan dulu sedikit untuk Sobat Badung supaya lebih pengertiannya, supaya lebih ngerti gitu. Bagaimana sih kayak luas Haki itu apa gitu? Iya. Baik, terima kasih. Ini tentunya akan menjadi sangat bermanfaat ya tentunya kepada masyarakat Provinsi Bali khususnya, dan mungkin barangkali siaran ini bisa ditonton secara nasional. Masyarakat seluruh Indonesia juga pasti akan memperoleh informasi yang baik tentunya. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sunset dari tanah Bali. Hari ini kita didampingi oleh dua host yang cantik. Ya tentunya gadis Bali kan pasti cantik lah. Nah baik, sebenarnya TUSI layanan kekayaan intelektual itu tepatnya ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami di kantor wilayah yang bernaung persisnya adalah di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Jadi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada 4 divisi. Divisi Administrasi, Pelayanan Hukum dan HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Khusus layanan kekayaan intelektual itu berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di bidang pelayanan hukum. Jadi bidang pelayanan hukum itu memiliki 2 layanan, subbid layanan administrasi hukum umum dan subbid pelayanan kekayaan intelektual. Gitu. Begitu ya Pak ya, untuk alurnya ya ternyata ya. Untuk kekayaan intelektual sendiri nih, pelayanan kekayaan intelektual, sebenarnya apa sih peran dan tugas pokok utamanya dari haki sendiri? Peran dan tugas pokok dari kekayaan intelektual itu. Betul, kekayaan intelektual. Ya, jadi sesungguhnya kekayaan intelektual itu memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terkandung di dalam suatu hak kekayaan intelektual. Nah, jadi peran dan fungsi kami adalah bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan bermasyarakat bahwa apa yang mereka miliki sebagai aset kekayaan intelektual itu wajib untuk dilindungi. Nah, ketika sudah wajib dilindungi, maka peran kami adalah wajib untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran, mengedukasi masyarakat, artinya supaya masyarakat paham apa itu kekayaan intelektual itu dulu yang pertama. Nah, lalu kemudian apa yang mereka miliki sebagai kekayaan intelektual itu sesuai dengan jenis dan fungsi dari kekayaan intelektual yang mereka miliki. Kalau untuk di ini sendiri Pak, di MPP Badung sendiri, di Maupanan Publik sendiri kan membuka juga ya Pak ya untuk layanannya. Kira-kira untuk pelayanan yang di MPP Badung kurang lebih apa saja ya Pak yang bisa dilayani? Ya. Apakah semuanya? Kekayaan intelektual itu ada 2 aspek. Aspek personal dan komunal. Nah, aspek personal itu terdiri dari merek, cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Itu sebagai ada 6 poin ya Pak ya. Ada 6 poin. Itu kekayaan intelektual personal.
Nah, sedangkan kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari 5 hal, 5 aspek. Yang pertama adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis, dan indikasi asal. Nah, seperti mungkin busana rekan-rekan yang kenakan di sini, ada yang menggunakan nek misalnya, itu sudah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional. Ada yang menggunakan tenun geringsing di sini, sudah tercatat sebagai indikasi geografis. Ya, itu kalau 11. Kalau kita mau podcast, artinya kalau kita mau ulas itu kurang lebih hampir 5 jam lah kita nanti akan. Nanti terlalu panjang ya Pak ya waktunya, durasinya. Ya. Nah, dari jenis layanan tersebut yang sudah disebutkan tadi, apa saja kira-kira produk layanannya itu Pak? Apakah berupa surat, berupa sertifikat? Produk layanan yang kami hasilkan tentunya adalah legalisasi berupa surat. Berupa surat, berupa sertifikat. Yang Ada surat kalau misalnya pencatatan. ada usaha atau apa tuh biasanya bisa dipajang gitu Pak ya, sertifikat atau surat Bisa, hak cipta ya. bisa. Jadi itu kepemilikan terhadap kekayaan intelektual itu ditandai sesuai dengan apa yang kita sebutlah sertifikat maupun surat pencatatan. Ada sertifikat pemegang hak gitu. Ada surat pencatatan khusus cipta. Itu. Kalau merek, desain industri, paten itu sertifikat. Ya, khusus cipta itu pencatatan, surat pencatatan. Nah, untuk alur proses pelayanannya sendiri itu bagaimana Pak? Kalau proses layanan kami sesuai dengan alur bisnis yang kita tetapkan di dalam website di dgip.go.id. Nah, itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu ada beraneka macam. Kalau merek itu kurang lebih kisarannya hampir 6 bulan sampai 8 bulan. Ya, kenapa lama? Karena harus mendeteksi satu persatu merek itu supaya tidak terdapat kesamaan dengan merek yang lain yang sudah terdaftar. Atau mungkin terdapat kata-kata yang mungkin bertentangan dengan undang-undang, dengan ideologi negara, dengan norma kesusilaan. Butuh waktu lah ya. Butuh waktu, ya. kita harus melakukan pengecekan itu. Ya, di samping juga kita sudah dibantu oleh tenaga IT, artificial intelligence, nah, untuk mengecek suatu merek. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan terdapat kesamaan jika misalnya huruf dirubah angka dirubah menjadi huruf. Nah, memang dia kalau kita secara visual atau secara kita baca itu, ya angka jadi huruf jadi angka kan bisa juga terbaca sebagai misalnya sampurna, A-nya di ganti angka 4 gitu misalnya, kan juga tetap terbaca. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan secara manual. Gitu. Nah, kalau untuk hak cipta, nah ini eksklusif sekali. Tentunya bisa dicatatkan tidak menghabiskan banyak waktu, itu cukup hanya 10 menit saja. Cepat ya, 10 menit. Ya, jadi kenapa cepat? Di sana kita dituntut jujur. Kenapa demikian? Kekayaan intelektual khusus hak cipta. Kalau kita merasa menciptakan, kebetulan saya juga adalah seorang musisi kan, saya sudah ada satu album. Satu album. Boleh diputar lagi setelah ini? Oke, bercanda. Nanti setelah iklan. Atau mungkin YouTube saya biar jadi isi iklan perlu di. Nanti tolong ya editor YouTube-nya. Nah, jadi begini. Di sana dituntut kita kejujuran. Ketika kita menyatakan bahwa itu adalah kita hak cipta dari yang kita miliki, itu kita catatkan. Nah, apa yang kita sebut sebagai hak cipta itu? Suatu hal yang belum pernah ada menjadi ada. Ya, kalau memang sudah pernah ada itu tidak bisa kita klaim sebagai hak cipta. Kita meniru misalnya kayak orang kita menjiplak misalnya, itu bukan merupakan hak cipta yang kita miliki. Nah, itu sekarang begini, masyarakat juga harus menyadari bahwa ketika mencatatkan hak cipta harus memastikan otentik dari alat bukti yang dimiliki. Misalnya kalau saya membuat lagu, ya kita ada oret-oret naskah, ada foto-foto pembuatan atau lirik-lirik itu berganti menjadi apa, ya itu harus kita simpan. Misalnya karya cipta dalam bentuk fotografi, kita foto objek hewan misalnya di kebun binatang, memoto macan dari jarak 5 cm ya. Itu kan tentunya kan artinya memerlukan keberanian. Memerlukan waktu, memerlukan biaya kan begitu gininya. Bagaimana cara mengukur bahwa itu memang original punya dia tuh gimana? Nah, kalau sekarang itu kan rada sulit kayaknya ya. Sekarang dari pengambil gambarnya, artinya si pemilik cipta fotografi itu harus dia bisa mengilustrasikan menggunakan kamera berapa megapiksel,
jenis handphone yang digunakan pada dari saat itu. segala aspeknya udah harus Ya, ininya, Pak, ya. atau Terus sekarang sudah ada kamera timestamp. Nah, kan kelihatan di sana diambil gambar tersebut pada tanggal berapa. Gitu. Jadi itu yang harus disimpan sebagai dokumentasi manakala ada orang lain yang meragukan, oh itu karya fotografi saya. Nah, ini buktinya. Nah, makanya kita sudah catatkan sebagai kita, tetapi tidak menuntut kemungkinan orang lain juga nanti mungkin mengambil objek yang sama barangkali. Oh, saya punya buktinya ini, saya ambil pada hari apa misalnya, waktunya, jadi kelihatan. Itu memang karya cipta fotografi kita. Jadi nggak hidup-hidup itu fotoku Semesta. loh Ya, gitu nggak Ya, bisa ya. coba harus selidikin dulu. Coba kawan-kawan buka Google. Kita buka klik gambar sembarangan. Dilindungi hak cipta. Pasti ada. Nah, Nggak berarti ini searching Google sama ini cuma ya udah buka Ada sih beberapa. Oh Ya. iya, oh iya. jadi jangan sembarangan menggunakan karya fotografi orang lain. Ya. Misalnya mengambil gambar itu untuk merek yang akan kita buat. Jangan sembarangan. Oh iya. Itu akan nantinya menimbulkan pelanggaran terhadap karya intelektual. Ini Pak kembali ke merek tadi ya. Misalnya ada sebuah perusahaan atau apa itu yang menggunakan nama atau merek yang sudah dipakai sebelumnya. Menjiplak gitu lah ya. Istilahnya mirip itu kira-kira apa hukumannya dari Nah, itu dilihat dari undang-undangnya itu ada sanksi perdata maupun pidana. Oh, ada pidananya. Ada pidananya. Jadi pelanggaran merek itu ada pidananya. Nah, itu juga harus masyarakat ketahui. Misalnya kita tanpa izin menggunakan merek orang lain. Nah, misalnya adik menjual handphone merek Vivo misalnya, tanpa izin pemilik merek brand Vivo ini. Nah, itu tentunya bisa terjadi pelanggaran di sana. Nah, makanya dalam membuka counter handphone itu, nah itu tentunya sudah ada lisensinya. Pasti mereka sudah memegang lisensi dari pemilik produk untuk menjual produk-produk itu. Ya, gitu. Jadi merek-merek itu dia memiliki hak eksklusif dan melindungi hak moral dan ekonomi yang terkandung dalam merek itu. Jadi hanya pemilik merek yang boleh menggunakan itu atau boleh melarang orang lain untuk tidak menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan. Oh bisa gitu Pak ya? Bisa. Kalau sudah diberi izin, Iya bisa. Itu ada perjanjian lisensinya nanti. Nah kalau misalnya tadi hak cipta itu dibilang berupa sertifikat, misalnya sertifikat Surat pencatatan. itu, Kalau cipta. surat pencatatan. Ya. Ciptanya Ya, 10 menit ya, pegangnya. ya. Itu kalau hilang, bagaimana ya Pak ya? Apakah masih bisa diproses? Masih. Jadi begini. Saat ini pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual yang kita terapkan di Kementerian Hukum dan HAM itu kita sudah menggunakan online system. Jadi kita ada akun online mandiri. Jadi masyarakat tinggal membuat akun, menggunakan KTP, menggunakan Gmail, lalu diaktifasi akun tersebut. Seperti Facebook lah, Facebook, Instagram kan semuanya sudah pandai lah menggunakan aplikasi itu kan. Nah kemudian setelah mengaktifasi akun itu langsung melakukan pendaftarannya sendiri. Itu dengan tutorial yang sudah ada di sana, atau mungkin kalau memang belum paham itu bisa menanyakan kepada tugas kami di kantor wilayah. Ya. Jadi di sana sudah ada registrasi pendaftarannya. Misalnya kita sudah catat dalam bentuk unduh dalam bentuk PDF. Hilang misalnya, kita bisa unduh lagi. Itu sudah tersimpan dalam database ya. Tinggal di-download ulang ya Pak Ya, ya. Berarti itu hasil pencatatannya karena sudah online, tinggal di-download aja. Kalau misalnya hilang, tinggal buka akun lagi, di-download ulang gitu betul. ya Pak ya. Sama juga seperti adik ketika berkegiatan di mana misalnya. Karena cewek-cewek biasanya suka cekrek upload Instagram, cekrek upload di Facebook. Nah, ketika kita kehilangan misalnya, waktu kegiatan di sana, mana dokumentasi kita, ya kita tinggal buka Facebook aja kan, nah, download lagi, nah itulah. Enaknya online gitu ya Pak ya. Ya, enaknya online gitu. Ya, betul. Ya. Kalau dari pelayanan-pelayanan yang tadi disebutkan, kira-kira syarat-syarat umum yang harus dipenuhi masyarakat itu apa ya? Syarat umum itu sudah barang tentu ada produk kekayaan intelektualnya ya. Artinya ketika kita mendaftarkan kekayaan intelektual, produknya harus jelas. Betul. Ada produknya, jangan produknya masih ada di pikiran. Iya. Kita Kalau membuat, itu susah ya. itu bukan kekayaan Masih di intelektual. awang-awang gitu Ya, ya. kalau kekayaan intelektual itu dia orang bilang, saya ada ide gagasan mau buat ini, itu bukan. Kekayaan intelektual itu dalam bentuk wujud produk, misalnya salah satu brand, Aqua misalnya, ini sudah ada produknya, ini bisa didaftarkan mereknya. Lalu kemudian KTP, lalu kemudian secara administrasi ada scan tanda tangan. Nah jika dia dari badan hukum misalnya PMA ada akte pendirian badan hukumnya, ada SK pengesahan badan hukumnya. Kalau dia dari perorangan cukup KTP saja. Itu.
Ya, khusus juga terkait dengan cipta, nah itu mungkin barangkali bisa dilampirkan kakaknya gitu. Karena tidak untuk kemungkinan kalau cipta itu dia kan berlakunya seumur hidup, perlindungannya seumur hidup gitu. Khusus untuk hak cipta, seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Itu waktu yang lama loh. Ya, waktu yang lama. Nah, sehingga ya 70 betul. tahun dari Sudah meninggal. Iya. 70 Udah tahun punya lagi cucu udah lagi, Iya. udah beranak mbak. Betul. Nah, sehingga hak cipta itu dia akan beralih ke ahli warisnya. Nah, kenapa dibutuhkan kakak sekarang ya? Sudah supaya diketahui silsilah warisnya. Berapa orang yang berhak terhadap pemanfaatan nilai ekonomi dan hak moral dari Berarti hak itu cipta bisa tersebut. diwariskan Pak ya? Bisa. Oh, baru tahu. Jadi cipta itu dia bisa dialihkan, diwakafkan juga bisa. Lalu kemudian dijual juga bisa, gitu. Dijual beli putus juga bisa. Karena pengalihan cipta itu bisa seperti itu dia. Bisa dihibahkan. Gitu. Nah, yang paling eksklusif adalah waris. Jadi setelah pencipta meninggal dunia itu bisa dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Gitu. Oh gitu lah, kamu gimana nih buat jadi nggak brand apa gitu hak cipta supaya besok anaknya nggak pusing lagi Masyarakat harus kreatif lah, Iya, betul, kreatif ya. dan produktif gitu. Betul. Supaya kreatif harus healing, oh Ya, enggak ya? ya, sambil. Iya sambil. Ya, karena kita bisa lahir sebuah ide Betul. atau apa itu otomatis apa yang kita jumpai pada saat kita healing gitu misalnya. Iya. Saya mau buat inilah. Inspirasinya langsung Inspirasinya ini ya langsung Pak ya. hadir. Iya. Kalau lagi mumet tuh kayaknya nggak dapet gitu Ya, sih. karena memulai sesuatu itu dengan bahagia. Iya harus. Kalau tidak bahagia tidak bisa kita mulai sesuatu. Sobat Badung, berarti kuncinya kita harus bahagia. Harus bahagia. Bahagia nomor sekali. 1 ya. Oke, kalau untuk tadi, nah layanan online sendiri Pak, ini tapi apakah ada untuk layanan offline masih ada atau memang sudah satu pintu, maksudnya sudah online semua? Layanan kita online. Sudah online semua. Sudah online Ini. semua. Hanya saja untuk kekayaan intelektual komunal, nah itu masih dilakukan pendaftarannya secara manual, namun kita input secara online. Usernya masih ada di kantor wilayah saja. Nah, khusus untuk yang kekayaan intelektual komunal. Kalau yang personal sudah bisa diakses oleh masing-masing, jadi para penerima layanan masyarakat khususnya Itu bisa berupa aplikasi atau website Pak? berupa website. Website. Ya. Tapi kalau memang misalnya ada masyarakat yang sudah coba mungkin dari rumah buka websitenya, kemudian ada kesulitan, bisa dibantu untuk mendampingi nggak, Bisa. Pak ya? Bisa dibantu kita dampingi atau bahkan mungkin kalau sudah bisa menelusuri. Nah, jadi di beranda-beranda itu ada video tutorialnya. Saya yakin tidak akan bingung masyarakat karena Sudah semuanya dibuat sejelas dan Sudah semudah Sudah mungkin ada, ya. pendampingan juga sudah bisa. Ya. Jadi sudah. ya luar hanya biasa saja ya, mungkin Pak, ya. barangkali ada hal-hal yang tidak dimengerti kalau misalnya seperti tadi yang saya cipta itu. Karena ini perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun ya ada kakak lah supaya ada kesilsilahan dari keluarganya. Jadi kalau orang nggak ngerti kan, ya ngapain pakai kakak Ya, gitu kan ya betul. dipertanyakannya. Ya. Jadi ternyata begitu Ya. berlakunya Ya. sampai meninggal dan plus 70 tahun. 70 tahun. Untuk perorangan kalau badan hukum seumur hidup pencipta plus 50 tahun. Oh, 50 tahun. Ya. Itu bisa diperpanjang lagi berarti Pak? Nah, atau gimana? tidak. Bisa Kalau lagi. cipta Kalau berakhirnya sesuai dengan- sudah misalnya sudah diwariskan Harus misalkan sudah dibuat habis ulang. masanya berarti diajukan kembali Tidak, hasil tersebut. tidak. Oh, Perlindungannya hanya itu ya. Seumur hidup plus iya. 70 tahun kalau perorangan dan badan hukum seumur hidup pencipta plus 50 tahun. Hanya itu saja. Ya. Kemudian apa namanya untuk ini sendiri Pak, tadi kita kan sudah sampaikan beberapa jenis layanannya Pak ya. Apakah ada dipungut biaya untuk pengurusannya atau bagaimana Pak? Ya, jadi kekayaan intelektual khususnya yang personal itu tentunya ada biayanya sesuai dengan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Itu jadi masing-masing kriteria, masing-masing jenis layanan itu ada biaya dan tarifnya. Oh beda-beda Ya, Pak ya, ya, sesuai layanan ini. betul. Jadi khusus untuk yang personal. Kemudian yang komunal itu hanya dikenakan terhadap indikasi geografis saja. Ya, karena di sana ada pemeriksaan substantif yang tentunya memerlukan biaya-biaya di sana. Itu. Kalau yang lain-lain seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik,
dan juga indikasi asal itu tidak dikenakan biaya. Yang dikenakan biaya hanya indikasi geografis saja. Berarti tidak ini ya, berarti beda-beda ya Pak ya? Ya, beda-beda. Oke. Itu semua tertera di PP 28 tahun 2019 yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, misalnya ini Misalkan nih Pak, saya mau tanya, misalkan kita mempunyai sebuah merek nih, sudah berjalan sekian tahun, sedangkan kita belum mendaftarkan itu, tapi ada oknum lain yang mempunyai merek yang sama dengan kita dan didaftarkan terlebih dahulu. Nah itu gimana ya Pak? Jatuhnya ini gimana? Kalau yang ini berarti adik apes namanya. Kenapa saya bilang apes? Karena gini, kalau merek dia khusus gini ya, rezimnya yakni first to file. First to file itu artinya siapa yang duluan mendaftarkan itu yang dilindungi. Biarpun misalkan dia baru berjalan sekian tahun sudah, tapi dia yang duluan daftar, tetap dia yang pertama ya Pak terdaftar. Artinya begini, meskipun dia misalnya punya merek, tapi dia belum mendaftarkan. Nah ternyata saya jalan-jalan, saya lihat tanpa saya sengaja berkunjung di restoran atau barnya dia, itu bagus mereknya, rame aja orang di sini berkunjung kan gitu misalnya. Saya cek iseng-iseng, saya cek, belum terdaftar. Ya udah saya aja daftarin. bisa ya kayak Itu hak saya nantinya. Jadi bisa saja saya nanti mensomasi si pemilik merek yang memang sudah berjalan sekian tahun. Saudara kalau menggunakan, saya sudah daftar loh ini. Itu usaha saya ada. Apalagi saya buka misalnya usaha yang sama misalnya, jasa restoran misalnya. Jadi sudah barang tentu saya pasti akan mensomasi. Nah, betapa langkah sakit hatinya kan si pemilik merek yang berarti memang keberuntungan itu diperlukan juga. ya Hak makanya semua ini ya. ya oleh karena itulah masyarakat harus aware lah. Sobat Bandung kalau memang sudah punya apa yang menurutnya hak cipta orang lain belum punya, segeralah daftarkan gitu ya Pak ya, sebelum diserobot sama orang yang diambil idenya gitu. Wah itu penting sih. Benar itu, karena Sering banyak terjadi kasus juga kan ya. Pak? Banyak juga. Padahal kita duluan, dia duluan, yang daftar siapa kayak Ya, karena ini sifatnya bisnis. Rebutan merek. Bisnis ini kan. Bisnis apalagi sekarang kita di Bali banyak UMKM kita yang sudah mulai melambung lah. Terutama clothingan baju itu saya lihat karena saya sering berkiprah di dunia entertain musik kan. Banyak saya lihat clothingan brand lokal. Itu sudah banyak yang apalagi ke mancanegara mudah sekali tersebarnya, apalagi kita daerah pariwisata. Bule-bule itu kan mengemari pakaian-pakaian yang kelas-kelas apa namanya itu istilahnya distro. Ya, distro. Tapi masyarakat sendiri gimana nih sekarang Pak, dan khususnya di Bali? Apakah sudah mulai sadar dengan sudah kayak tadi nih distro-distro udah banyak yang mendaftar atau memang masih kurang sebenarnya? Kalau dilihat dari persentase kesadaran masyarakat belum mencapai 100% lah. Tetapi di dalam beberapa tahun ini, tahun yang sudah berjalan, artinya masyarakat sudah mulai aware dia, mulai melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki, mulai mendaftarkan, mencatatkan, atau mulai bertanya-tanya aja sudah bersyukur. Artinya mereka sudah ada kepedulian lah. Gitu. Ya. Ya kita nggak bisa semuanya langsung brek gitu kan, butuh proses Ya, juga Pak ya. butuh proses. Melalui ini juga kan podcast kita juga podcast supaya ini nyampe artinya juga informasinya ke saling Sobat Bandung. sharing kan. Iya betul. Mungkin Sobat yang tidak bertemu bisa secara langsung bisa kita sambil mendengar podcast ini. langsung berpikir wah ini kayak saya harus daftarkan nih. Ya. Cepat tahu Ya. dengan melalui nonton ini kan Pak ya. Betul. Saran saya setelah nonton ini termenunglah dulu sedikit. Artinya dengan manfaat yang diperoleh melalui informasi yang dari berbagai macam platform digital khususnya sekarang ya, ada YouTube, ada dan lain sebagainya, video snack, ada TikTok. Nah itu barangkali kalau bisa digunakan untuk agak informasi yang bisa dikonsumsi jadi bermanfaat, nah itu di sana dia bisa masyarakat memperoleh informasi itu, tidak hanya TikTok joget-joget begitu aja kan. Nah itu informasi yang bermanfaat. Tapi ingat juga nih untuk Sobat Bandung, jangan yang masih di awang-awang terus didaftarkan gitu. Jadi harus jelas, harus ada produknya gitu ya Pak ya, harus ada. Kalau misalnya dia berupa foto harus ada jelas rinciannya apa itu. Betul, harus betul. ada bukti. Kalau dia lagu berupa coretan, lirik-liriknya, nah, itu kemudian perubahan-perubahannya. Jadi itulah intinya, kita dituntut jujur.
Jadi kalau kekayaan intelektual itu kita dituntut untuk jujur. Apa yang kita miliki, ya integritas kita juga yang teguh di sana. Iya betul. Kalau bukan karya kita, jangan kita coba-coba untuk mendaftarkan karya orang lain. Nah, tetapi khusus merek, nah ini hati-hati sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita lengah, perusahaan sudah berjalan atau kita joinan lah dengan yang lain, dengan saudara, dengan teman, kerabat dan lain sebagainya. Kita nggak ingat dengan merek ini memiliki nilai yang fantastis, didaftarkan oleh orang lain duluan, ya kita justru yang rugi di sana. Itu. Itu yang riskan Ya, itu yang riskan. Itu memang harus betul-betul sejak inilah kita Sadar proteksi. sendiri Ya. dari awal ya Pak ya. apalagi di Bali kan lumayan tuh Pak, maksudnya seperti olahan minyak Ya, gitu kan betul, banyak betul. ya Pak Banyak. ya. Ya. Jadi itu harus ya kita harus segera daftarkan kalau Ya, memang ini kan Pak ya. ya supaya Paten kan ya. Betul. iya. Ya. Nah kalau untuk ini sendiri Pak, namanya layanan ya Pak ya kan Ya. pasti aja ada komplain atau pengaduan. Untuk proses atau alur layanannya sendiri atau cara mengatasinya sendiri bagaimana? Kalau saat ini khususnya terkait layanan kita, ya, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan kita, ya, mungkin prosesnya kan begitu, sudah sedikit berkurang karena tetap setiap berbagai kegiatan event-event tertentu ya kita memang sampaikan demikian prosesnya, SOP-nya juga kita sampaikan secara jelas itu. Artinya kalau komplain sih masyarakat sih tidak. Kalau untuk layanan-layanan tersebut hanya saja tetap kok lama Pak. Nah ini itu saja. Ya, tetapi sudah kita jelaskan. Nah begitu mekanismenya juga Pak ya, sudah. masing-masing layanan berapa SOP-nya ya. Ya jadi tidak begitu signifikan sekali lah artinya keluhan-keluhan dari masyarakat. Tetapi khusus untuk pengaduan pelanggaran, nah itu sudah mulai banyak sekarang. Sudah mulai banyak khusus untuk pengaduan pelanggaran. Itu ada tim khusus ya Pak, kalau misalnya ada pengaduan pelanggaran, apakah ada tim khusus yang maksudnya terjun langsung ke lapangan untuk menyelidiki dan lain sebagainya? Laporan itu ada. Ada. Jadi kita ada penyidiknya juga. Ada penyidik pegawai negeri sipil yang khusus membidangi kekayaan intelektual. Jadi ketika ada laporan masuk, penyidik itu akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap terlapor. Lalu kemudian memintai keterangan dari pelapor. Nah, berkesesuaian mereka diupayakan untuk mediasi terlebih dahulu. Mediasi artinya si pelapor mungkin pemilik merek yang sudah terdaftar, terlapor belum misalnya. Nah, itu untuk melarang lah, tidak boleh menggunakan merek saya kan begitu. Nah ini tujuannya melarang, ini tujuannya ya harus legowo karena dia tidak memiliki pendaftaran merek itu. Nah itulah, itu tujuannya mediasi. Itu supaya mereka sadar. Nah jika tidak mempan mediasi tersebut sama-sama kekeh misalnya atau sama-sama merek terdaftar itu misalnya. Kalau kejadian itu bisa Pak ya sama-sama terdaftar gitu Pak ya? Ya sama-sama terdaftar mungkin memiliki kemiripan. Oh. Yang pernah bersengketa yang mungkin sudah pernah kawan-kawan dengar itu seperti MS Glow, kan begitu dan lain-lain dan banyak lagi merek-merek yang artinya yang gudang garam, gudang baru itu juga pernah. Mirip gitu Pak ya. Yang mirip-mirip juga selintas secara konsepnya hampir sama. Ya logonya, dari tulisannya, pemaknaannya juga hampir sama atau bahkan pewarnaan. Itu. Nah kalau begitu tuh mana tuh Pak? Nah itu mereka akan melakukan proses itu ke jalur hukum. Bersengketa secara jalur hukum mereka. Mulai dari PPNS melakukan penyidikan, identik terjadi pelanggaran, dan mereka sepakat untuk tetap menempuh jalur hukum yaitu melalui pengadilan tata niaga. Itu. Tapi di Bali sendiri ada Pak? Pengadilan tata niaga itu ada di Surabaya ya. Oh, di Surabaya. Ya, itu di Bali. Ya. Tapi melalui pengadilan negeri juga bisa, nanti kan akan dilimpahkan ke pengadilan tata niaga. Harus hati-hati sebenarnya Iya. Ya. Gitu ya. Itu. Tapi kalau untuk layanan pengaduan seperti mungkin call center atau mungkin ada media lain media ya, lokal ada. yang bisa Jadi disebutkan ya, Pak? kita ada layanan call center pelayanan hukum di kantor Kementerian Hukum dan HAM itu di nomor 0811 3888 770. Nah itu ada layanan call center dan juga memberikan layanan WhatsApp. Jadi ada layanan konsultasi itu dengan menyertakan identitas diri
itu bisa berkonsultasi tentang kekayaan intelektual atau bisa melakukan pengaduan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Kalau media lain Pak, mungkin ada Instagram. Ada Instagram kantor wilayah Bali, kami di Bali, Kemenkumham Bali, YouTube-nya juga ada, Instagram-nya juga ada, Facebook-nya juga ada. Mungkin nanti di bawah ini ya, Sobat Badung Ya. ya. Kita Jadi sebutkan semua media. supaya lengkap. Karena zaman sekarang kan gitu Pak, apa-apa yang penting Ya, jempol sambil main aja nih. medsos tiba-tiba keinget, Gadget oh iya. kan, Iya. Ya. Jadi sambil itu tadi lagi healing terus tiba-tiba ingat, oh Iya. ada mau nanya apa nih gitu. Terus Iya. baru oh ya nih. Jadi Bisa. kan betul-betul Pasti akan dibalas oleh operator kan. kan Iya. gercep dibalas oleh adminnya ya. Nah, untuk alur Proses pengaduannya tadi sudah ya. Untuk inovasi sendiri nih Pak, Inovasi. inovasi dari kekayaan intelektual apa Ya. saja sih yang sudah dikembangkan? Jadi inovasi, kami khusus inovasi yang diberlakukan oleh pusat itu ada namanya Mobile Intellectual Property Clinic. Nah itu tepatnya adalah klinik layanan kekayaan intelektual berjalan. Nah itu kita kemas dengan beberapa entertain, misalnya dengan beberapa hiburan, ada musik, ada pementasan seni dan budaya. Itu di apa namanya disertai dengan layanan kekayaan intelektual yang ada di sana, termasuk konsultasi, begitu pula pendaftaran. Itu kita lakukan di tahun 2023 kemarin. Itu sudah berjalan tepatnya di lapangan umum, kita lakukan selama 3 hari. Ya, jadi sana kita bisa melihat antusiasme masyarakat. Kita full dari pagi sampai malam. Itu layanan kita sampai pukul kurang lebih 11-12 itu. Jadi masyarakat bisa sambil kuliner, sambil jalan-jalan, loh ini ada layanan begini. Nah, sambillah mereka menanya-nanyakan gitu. Nah, lalu kemudian ada juga layanan yang kita berlakukan di kantor wilayah, artinya inovasi kami itu melalui Legal Expo. Seperti kemarin itu kita Car Free Day, kita sasar di Renon pada saat event tersebut. Yaitu antusiasme masyarakat sambil olahraga pagi mereka, ya, artinya sedang cerah-cerahnya berpikir kan. Ya mungkin belum sampai rumah. Kalau sampai rumah kan macam-macam, anak-anak minta uang. Habis jalan-jalan mereka kan happy mereka. Ada konser musik, ya. Mereka senang sekali mereka bertanya terkait kekayaan intelektual. Brosur-brosur kami dibaca di sana, antusias artinya. Ya itulah kecerahan di pagi hari itu membuat mereka banyak justru yang mendaftar. Banyak justru mendaftar itu. Tidak hanya bertanya, mereka langsung ada yang mendaftar. Mungkin pada kesempatan hari Minggu mereka berolahraga, rencananya hari Senin datang kantor wilayah, ternyata ada kami di sana kan. Lebih kan membantu juga artinya mungkin mereka bisa berkegiatan lain lah di hari selanjutnya gitu. Luar biasa sekali inovasinya ya. Ada juga satu aplikasi yang sudah kita luncurkan, itu namanya Kominpro Bali, Komunal Intellectual Property Bali. Nah, jadi di dalam aplikasi itu kita memuat database infografis itu khususnya kekayaan intelektual yang ada di Bali di masing-masing kabupaten kota, khusus untuk yang komunal. Ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis dan indikasi asal itu. Yang 5 layanan tadi Ya, 5 layanan tadi. Tapi itu berarti sudah bisa di iOS? Sudah bisa. Ya, iOS dan Android sudah bisa. Itu hanya akses view, dan namun sekarang kita akan kembangkan. Nah, rencananya itu juga kita akan lakukan pencatatan dan pendaftaran secara online. Jadi mungkin akunnya bisa kita serahkan kepada Dinas Kebudayaan atau organisasi perangkat daerah yang mengampu bidang pelayanan kekayaan intelektual. Mungkin saja bisa Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kota atau provinsi. Nah, di sana jadi masyarakat bisa mencatatkan kekayaan intelektual komunalnya. Nah, itu aplikasi itu masih terus kami kembangkan. Karena bagaimanapun itu membutuhkan server yang cukup besar lah ya untuk menampung data itu tentunya. Karena ada dokumentasi berupa video, ada foto. Kalau ya seni tari ada videonya. Nah, sehingga membutuhkan ruang kapasitas penyimpanan yang lumayan besar. Luar biasa sekali loh inovasinya ini Pak. Jadi langsung terjun ya dengan membuat satu pertunjukan, mungkin konservasi dan sebagainya juga. Senang-senang. Iya, untuk menarik perhatian juga ya. Dan pilihannya juga cocok banget gitu. CFD kan lagi pagi-pagi masih fresh gitu ya. Dan berarti itu tepat sasaran ya Pak ya. Maksudnya antusias masyarakat juga oke dan wah luar biasa sekali sih. Karena kita coba berulang kali selalu ramai. Berarti ini rutin ya Pak ya?
baru 2 kali kita lakukan. Baru 2 kali. Dan sepertinya akan rutin sih kalau kalau misalnya Kita akan continue kan ternyata sesuai responnya dengan. bagus ya. Cuman kemarin itu khawatir kami karena sudah mulai musim hujan, pagi-pagi sudah mendung itu saya tetap berdoa supaya tidak hujan kan begitu. Nah tapi syukurlah tidak hujan sampai pukul 11, ternyata ramai sekali. Ya sebenarnya kalau itu bisa kita lakukan di awal-awal tahun, artinya sudah tidak musim-musim hujan lah, artinya cerah. Itu pertama kali Pak, kemarinnya tahun 2023 ini. 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya? kalau yang event yang besar itu yang 1 kali yang di bulan sekitar bulan Mei itu ya. Tapi pertama kali ini atau memang sudah setiap tahunnya rutin? Rutin. Kalau yang tahun lalu juga ada, tetapi konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda, kita rancang di beberapa hotel awalnya. Hotel artinya di lasaran hotel itu, di selasar hotel. Terus kemudian kami merubah konsepnya. Oh, ternyata kalau begini ya pusat keramaian itu ada di Renon. Kita rubah. Mungkin barangkali nanti ke depan kita bisa menyasar Nusa Lembongan atau Nusa Penida yang ada pariwisatanya. Nah sebelumnya juga pernah kita lakukan di Museum Lukisan di Ubud. Nah juga kita lakukan di sana, Mobile Intellectual Property Tourism. Nah itu yang berbasis, akhirnya kita memperkenalkan produk-produk kekayaan intelektual kepada wisatawan, baik itu domestik dan mancanegara. Gitu. Sudah banyak sekali berarti upaya-upaya yang dilakukan ya. Nanti tahun depan next boleh dikabarin Pak, kita boleh datang nggak? Boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Pasti nanti kita akan sinergikan dengan beberapa stakeholder dan betul. Siapa tahu ada layanan juga nih PP Badung bisa ikut juga nih di sana di acaranya kan jadi lebih ramai, masyarakat juga dapat layanannya lebih lengkap, tidak hanya dari harinya kita perpanjang. Iya betul. Wah seru nih luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya nanti ya Pak ya pada dunia. Ditunggu loh, siapa tahu kita isinya lo nggak bercanda. Banyakan bercanda nih biar nggak tegang ya Pak ya. Kalau ini sendiri Pak, kalau untuk di MPP Bandung sendiri, untuk petugasnya, apakah ada usaha untuk meningkatkan pelayanan atau kualitas SDM sendiri dari pelayanan peningkatan kualitas layanan kita sudah terus kita kita terus lakukan pelatihan terutama sosialisasi juga diseminasi peningkatan kapabilitas SDM lah kan. Cuman hanya saja kita kekurangan SDM. Nah saat ini khususnya di pelayanan mall pelayanan publik, ini yang tentunya sangat luar biasa sekali. Artinya ini harus menjadi kiblat pelayanan lah kalau menurut saya, dengan ruangan yang betul-betul nyaman kan begitu. Yang pertama kan nyaman dulu. Ya, betul. Masyarakat nyaman, parkir luas kan begitu. Dari itu ya kita memperoleh apresiasi yang luar biasa lah tentunya. Lalu dari petugas ramah, cantik-cantik kan begitu. Masyarakat mau kesel, tahu-tahu hilang keselnya kan swastiastu. Hilang jadinya kan, artinya urusan mereka terselesaikan. Nah, ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa sekali. Nah tetapi kami karena kapasitas SDM kami yang memang sangat minim begitu, artinya kuantitasnya yang kurang. Kualitas kami sudah berani adu, kalau dari kualitas cuma kuantitasnya saja. Ya kami membentuk sentra layanan kekayaan intelektual yang ada di Bali. Itu ada 17 sentra layanan kekayaan intelektual. Salah satunya itu ada di Kabupaten Badung, ada di Dinas Koperasi UMKM. Nah, begitu pula nanti rencananya ada di Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Badung juga. Ya itu kalau di organisasi perangkat daerah ada yang di Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau yang di sivitas akademik itu ada beberapa universitas perguruan tinggi negeri maupun swasta. Begitu cara kami. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti dengan terselenggaranya kegiatan mall ini, apalagi Badung, belum lagi nanti Gianyar sudah mengundang kami untuk membuat mall juga. Nah, kami berencana mensinergikan itu dengan tenaga SDM yang sudah ada di masing-masing sentra tersebut begitu. Jadi SDM yang sudah terlatih, nah kita lakukan mungkin hanya sebagai petugas di sini dalam memberikan informasi, nah tetapi tidak terlepas dari pendampingan yang kami lakukan. Itu harapan kami ke depan itu, supaya tetap kita bisa bersinergi. Ya. Itu memang nggak bisa instan juga ya Pak ya. Betul. Tapi semoga memang hubungan kita tetap terjalin erat, kemudian pelayanannya jadi lebih bisa banyak lagi yang bisa dilayani di sini. Jadi kan lebih
semakin panjang nih perjalanan kerjasama kita PTSP Bandung sama layanan dari kekayaan intelektual. Dan terakhir nih Pak, ada himbauan nggak Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya dari Ibu Tengah? Jadi himbauan. Iya. Himbauan itu harus agak tegang. Boleh Pak. Cuman ya harus semangat. Iya. Sebenarnya karena tahun ini tidak boleh main jari ya sebenarnya. Kalau ngepalkan berarti itu kan seruan lah. Iya. Nah, jadi begini. Himbauan saya kepada masyarakat Provinsi Bali, pada khususnya Sobat Badung. Ya, Sobat Badung, kawan-kawan, rekan-rekan sejawat. Saya panggil kawan-kawan supaya kita tetap kelihatan seumuran. Iya. Ya, supaya kita kelihatan seumuran. Seumuran, Pak. Ya, saya tetap muda. Ya, Adik-adik juga bahkan muda. tetap muda lagi kan gitu. Nah, jadi ayolah kita daftarkan kekayaan intelektual yang kita miliki, karena bagaimanapun itu merupakan sebuah aset yang secara tidak langsung terkandung hak moral dan hak ekonomi. Ya, jadi hak moral dan hak ekonomi itu bisa kita kuasai ya, melarang orang lain untuk menggunakannya. Gitu. Ya, pesan saya, ayo daftarkan sekarang juga, jangan tunggu-tunggu lagi atau tunda-tunda lagi. Iya, luar biasa sekali. Buat Sobat Badung, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Ayo segera didaftarkan. Nanti akan ada event banyak lagi dari layanan kekayaan intelektual. Itu himbauan saya yang pertama. Iya betul. Oh belum selesai. Itu himbauan udah kepada lanjut masyarakat. lagi. Ada himbauan kepada pemerintah. Nah, karena jadi saya pemerintah, wajib memberikan himbauan kepada pemerintah. Oke. Silakan Pak. Pemerintah artinya dalam hal ini, mari kita berkolaborasi bersama-sama dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat kita. Mari kita mulai wujudkan pemerintah yang mencintai produk lokal, produk dalam negeri, membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif mereka. Nah, sehingga perekonomian daerah, perekonomian nasional bisa mencapai level yang lebih tinggi. Eskalasinya terus meningkat, khususnya perekonomian masyarakat Bali. Luar biasa sekali. Semoga nanti bisa terwujud Pak ya, pelan-pelan tapi pasti. Semoga bisa saling bersinergi juga harapannya ya dengan instansi-instansi yang terkait. Dan tentunya Bali semakin sejahtera makmur semuanya ya, Astungkara. Aduh, Pak Danu, padahal sebenarnya masih pengen ngobrol loh. Tapi ini waktunya sudah, ini Pak Editor, Pak Produser udah gitu. Ya sepertinya kita sudah harus ini nih Pak, selesai dulu nih bincang-bincangnya. Terima kasih banyak loh Pak Danu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukannya, kan padat banget pasti nih jamnya nih. Belum lagi nanti manggung nih. Nanti malam ada agenda. Karena konsep saya adalah pagi melayani masyarakat, malam menghibur masyarakat. Waduh, luar biasa sekali. Inilah pekerjaannya sama passionnya sejalan. Iya, jadinya gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi pada Anu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang-kurangnya dari kami. Jadi buat Sobat Badung, terima kasih juga sudah menemani sampai saat ini. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi juga call center kami di 15273 atau di Instagram, YouTube, Twitter juga kami ada di depan PTSP Bandung. Kemudian, nah kayaknya segitu dulu ya Raya kali ini. Apakah ini episode kita terakhir di akhir tahun? Kita tidak tahu, tunggu saja sampai ketemu lagi di tahun depan di konsep mudah-mudahan yang masih di Halo MPP tapi dengan konsep yang lebih fresh lagi, lebih baru lagi. Dan buat Sobat Badung, jangan lupa untuk subscribe juga YouTube kami di DPM PTSP Bandung. Terima kasih untuk semuanya. Bye bye.